Sobat CWI, kalian pernah mendengar berita ini nggak? Kalau kalian sering mengikuti berita DKI Jakarta, pasti kalian pernah mendengar apa yang terjadi pada warga Kampung Susun Bayam. Jadi, warga Kampung Bayam ini dipindahkan secara paksa dari Kampung Susun Bayam oleh petugas keamanan PT Jakpro. Nah, sebelumnya tuh mereka juga udah digusur dari kampungnya karena ada proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Dan kemudian Pemprov DKI Jakarta ini menjanjikan mereka akan bisa menempati Kampung Susun Bayam kalau proses pembangunannya sudah rampung. Pemindahan paksa ini tuh nggak manusiawi banget tahu Sobat CWI, soalnya warga tuh sampai banyak yang pingsan. Terus lansia itu diseret paksa masuk ke mobil tahanan. Anak-anak tuh pada menangis dan jatuh sakit karena shock berat. Memangnya boleh kayak gitu, Jakpro? Nah, supaya kita lebih tahu tentang apa yang terjadi di Kampung Bayam, coba yuk kita tanya ke salah satu peneliti CWI. Bergas mau nanya dong tentang Kampung Bayam. Jadi sebenarnya gimana sih yang terjadi di Kampung Bayam? Kok mereka bisa dipindahin secara paksa? Padahal sebelumnya mereka juga udah digusur. Jadi gini Sobat CWI, Kampung Bayam merupakan sebuah kampung yang terletak di Tanjung Priok yang digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, sebagai kompensasinya, warga Kampung Bayam ini dijanjikan oleh pemerintah DKI Jakarta atau saat itu adalah Anies Baswedan untuk dipindahkan ke rumah susun atau kampung susun yang dibangun oleh PT Jakpro. Nah, PT Jakpro sendiri merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD yang diberi wewenang untuk membangun dan mengelola JIS yang dibangun tepat di atas perkampungan warga Kampung Bayam. Nah, akan tetapi hingga saat ini warga Kampung Bayam belum dapat menempati rumah susun yang telah dijanjikan, yang membuat warga-warga hanya dapat membuat tenda di daerah JIS atau di daerah KSB karena belum diizinkan untuk menempati kampung susun tersebut. Nah, permasalahan berlanjut ketika Anies Baswedan menjanjikan warga Kampung Bayam untuk dapat menempati rumah Kampung Susun Bayam atau KSB sebulan setelah peresmiannya atau pada November 2022. Akan tetapi, Heru Budi selaku PJ Gubernur malah mengatakan Kampung Susun Bayam tersebut akan digunakan untuk pekerja JIS, bukan untuk warga Kampung Susun Bayam yang telah digusur. Nah, karena nggak ada kepastian, warga akhirnya mencoba untuk melakukan demonstrasi dan negosiasi, namun saya tidak membuahkan hasil. Sehingga pada akhirnya warga Kampung Susun Bayam tersebut menempati Kampung Susun Bayam dan daerah sekitarnya seadanya, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Mereka sudah mencoba untuk menanyakan janjinya tersebut, namun hal tersebut tidak kunjung terjadi. Hingga pada akhirnya warga Kampung Susun Bayam itu dipaksa dikeluar dan digusur kembali oleh petugas keamanan Jakpro dan berbagai pihak lainnya secara bergerombol. Nah, pada tanggal 24 Mei kemarin, warga Kampung Bayam akhirnya diusir secara total dari Kampung Susun Bayam oleh PT Jakpro dengan alasan menjadikan KSB tersebut sebagai hunian pegawai JIS. Nah, warga Kampung Susun Bayam atau warga Kampung Bayam yang telah memperjuangkan hak tempat tinggal sejak 2019 yang telah dijanjikan untuk tinggal di KSB, yang proses penempatannya dipenuhi oleh kesulitan dan kebimbangan, pada akhirnya diusir secara total. Oh, jadi gitu ya guys, kronologi lengkapnya tentang apa yang terjadi di Kampung Bayam. Tapi bukannya penggusuran paksa, terus pengusiran paksa, itu merupakan pelanggaran HAM gak sih? Setuju Raf, ini bisa disebut sebagai pelanggaran HAM karena negara lalai dalam perlindungan HAM warga negaranya. Dan di sini adalah hak atas hunian atau tempat tinggal. Nah, bahkan laporan dari LBH Jakarta menyatakan bahwa aparat negara seperti Satpol PP, TNI, dan Polri juga ikut dalam proses penggusuran warga Kampung Bayam. Nah, ini bisa disebut sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force dalam tindakan pengamanan. Nah, kalau kita lihat dari resolusi Komisi PBB nomor 77 tahun 1993, penggusuran merupakan pelanggaran HAM yang berat loh. Sebenarnya penggusuran sendiri bila tidak ada alternatif lainnya bisa dilakukan, akan tetapi harus sesuai dengan standar HAM seperti misalnya standar HAM PBB yang mulai dari tingkat pra penggusuran, saat penggusuran hingga pasca penggusuran. Ironisnya, negara sendiri sebenarnya sudah mengakui bahwa hak atas hunian atau tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945, pasal 40 UU HAM, dan pasal 11 UU nomor 11 tahun 2005 mengenai pengesahan kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah,
Tapi dalam kasus ini, negara justru menelantarkan hak atas hunian atau tempat tinggal warga kampung bayam lewat penggusuran paksa tersebut. Yang ini mencerminkan bahwa negara belum sepenuhnya berkomitmen dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, makanya Sobat CWI, kita harus terus mengawal kasus ini agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi kebijakannya dan supaya implementasinya juga tidak mengabaikan hak asasi manusia. Sekarang beli rumah aja udah susah, masa giliran tinggal masuk aja dipersulit sih? Nah, apa yang terjadi sama warga Kampung Bayam ini tuh bukan yang pertama kali loh. Makanya jangan sampai apa yang dialami sama warga Kampung Bayam ini terulang kembali. Karena hak atas hunian adalah hak kita semua. Yuk kita suarakan bersama.